Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami, mahasiswa Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk, yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai komunikasi kepemimpinan dan pengambilan keputusan guna memenuhi tugas mata kuliah Kewirausahaan 2 yang diampu oleh Bapak Juni Iswanto. Kepada kelompok 3, saya persilahkan. Dalam era yang penuh dinamika dan tantangan seperti saat ini, kemampuan seorang pemimpin perusahaan atau organisasi dalam berkomunikasi secara efektif dan tindakan mengambil keputusan yang tepat menjadi faktor kunci utama dalam mencapai tujuan sebuah organisasi. Kepemimpinan atau sering disebut leadership adalah proses di mana seorang pemimpin mempengaruhi para pengikutnya demi tercapainya suatu tujuan. Best and Stockdale di tahun 1990 menyatakan dalam bukunya Handbook of Leadership bahwa kepemimpinan adalah, dengan kata lain, kepemimpinan terjadi saat individu mengubah atau membangkitkan motivasi orang lain. Pemimpin merupakan agen perubahan, yakni seseorang yang bertindak dalam menggerakkan orang lain dari tindakan orang lain mempengaruhi dirinya di dalam suatu organisasi. Pada awalnya, teori kepemimpinan berfokus pada sifat-sifat bawaan atau trait theory yang meyakini bahwa pemimpin dilahirkan, bukan dibentuk. Namun seiring perkembangan ilmu pengetahuan, perspektif ini bergeser menuju pendekatan perilaku atau behavioral approach yang mengedepankan pola tindakan pemimpin terhadap bawahannya. Pemimpin yang efektif adalah mereka yang mampu membaca konteks situasi dan menyesuaikan gaya kepemimpinannya secara fleksibel, konsep yang kemudian dikenal sebagai situational leadership. Selanjutnya, kepemimpinan dalam perspektif ekonomi syariah. Dalam perspektif Islam, kepemimpinan atau yang disebut imamah atau qiyadah merupakan amanah yang harus diemban dengan penuh tanggung jawab. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 menegaskan peran manusia sebagai khalifah di bumi, yakni memimpin yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya secara adil dan bijaksana. Konsep ini memberikan landasan etis yang kuat bagi kepemimpinan wirausaha muslim. Fungsi dan kunci kepemimpinan bagi wirausaha. Profesional para ahli mengemukakan bahwa fungsi atau kunci inti kepemimpinan adalah komunikasi. Dengan kata lain, kepemimpinan efektif bergantung pada komunikasi yang efektif. Secara nal, komunikasi memiliki beberapa tujuan utama, antara lain untuk menginformasikan, to inform, untuk mempengaruhi, to influence, dan untuk menginstruksikan, to instruct. Stephen R. Covey turut mengemukakan beberapa fungsi utama dalam kepemimpinan, antara lain yang pertama pathfinding atau yang disebut perintis, yakni upaya dalam memahami kebutuhan para stakeholder, visi, misi, nilai, dan lain-lain, menentukan arah dan cara untuk mencapainya. Yang kedua, aligning atau penyelaras, yakni upaya dalam menyelaraskan keseluruhan sistem sehingga mampu setiap anggota tim dapat bekerja sama dan bersinergi. Yang ketiga, empowering atau pemberdayaan, upaya dalam membentuk dan menumbuhkan lingkungan yang sehat agar setiap individu mampu memberikan kinerja terbaik. Dan yang terakhir ada modeling atau panutan, yakni upaya menjadikan dirinya sebagai panutan. Baik, berikut adalah model kepemimpinan transformasional dan transaksional. Strategi mencapai komunikasi kepemimpinan efektif. Burns 1978 pertama kali memperkenalkan dikotomi antara kepemimpinan transformasional dan transaksional. Kepemimpinan transformasional berfokus pada perubahan nilai, motivasi intrinsik, dan pengembangan potensi pengikut. Sementara kepemimpinan transaksional berorientasi pada pertukaran imbalan dan konsekuensi berdasarkan kinerja. Selanjutnya,
Strategi mencapai komunikasi kepemimpinan efektif. Menurut Kitty O'Lougher mengemukakan bahwa strategi komunikasi melalui konsep PIBOX, yakni sebuah teknik pemetaan yang digunakan untuk memudahkan analisis situasi yang berlangsung. PIBOX terdiri atas beberapa bagian, antara lain purpose, audience, information, benefit, objection, dan konteks. Apabila salah satu tidak terpenuhi, maka PIBOX tidak berjalan dengan baik. Selanjutnya, kecerdasan emosional dalam komunikasi kepemimpinan. Menurut Goleman, tahun 1995, dalam Emotional Intelligence, Why It Can Matter More Than IQ, mengemukakan bahwa kecerdasan emosional (EQ) merupakan prediktor keberhasilan kepemimpinan yang lebih kuat dibandingkan kecerdasan intelektual (IQ). Kecerdasan emosional mencakup 5 dimensi utama, yaitu kesadaran diri atau self-awareness, pengelolaan diri atau self-regulation, motivasi atau motivation, empati atau empathy, dan keterampilan sosial atau social skill. Selanjutnya, komunikasi digital dalam era kewirausahaan 4.0. Revolusi industri 4.0 telah mengubah lanskap komunikasi kepemimpinan secara fundamental. Wirausaha masa kini tidak hanya perlu menguasai komunikasi tatap muka, tetapi juga komunikasi digital yang mencakup media sosial, video conference, instant messaging, dan platform kolaborasi daring. Kemampuan beradaptasi dengan saluran komunikasi digital menjadi kompetensi kritis yang menentukan keberhasilan wirausaha dalam menjangkau pasar yang lebih luas. Dalam perspektif syariah, komunikasi digital juga harus memenuhi prinsip kejujuran atau sidik dan tidak mengandung unsur penipuan atau gharar, konten yang menyesatkan, klaim yang berlebihan, atau manipulasi opini publik bertentangan dengan nilai-nilai bisnis Islam, sehingga wirausaha Muslim perlu memastikan bahwa strategi komunikasi digitalnya berlandaskan pada kebenaran dan transparansi. Selanjutnya, tipologi kepemimpinan. Menurut Siakian, tahun 1997, mengemukakan bahwa beberapa tipologi kepemimpinan diantaranya adalah tipe otokratik, demokratik, serta tipe karismatik. Masing-masing penjelasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tipe otokratik. Itu menilai bahwa organisasi merupakan milik pribadi. Jadi yang kedua, menganggap bahwa bawahannya hanya merupakan alat semata untuk mencapai tujuan. Tipe yang kedua yaitu tipe demokratik. Di sini kepemimpinan berperan sebagai koordinator dan integrator. Menganggap bahwa karyawan memiliki peran penting demi mencapai tujuan organisasi, sehingga berupaya menjunjung tinggi teamwork serta mengikutsertakan bawahan dalam pengambilan keputusan. Tipe yang ketiga yaitu tipe karismatik. Kepemimpinan di sini memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik untuk menjalin koneksi, menjadi pembicara yang handal, serta membaca dan memanage situasi. Kemudian memimpin dengan membangkitkan empati serta emosi positif yang kuat kepada bawahan dan atau orang-orang yang ada di sekelilingnya. Selanjutnya, teknik pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Dalam teknik pengambilan keputusan dan pemecahan masalah, ada 5 pendekatan yang bisa dipelajari. Yang pertama, orientasi strategis. Yang kedua, komitmen terhadap peluang. Yang ketiga, komitmen sumber-sumber daya.
Yang keempat, pengendalian sumber-sumber daya itu sendiri. Sedangkan yang kelima yaitu struktur manajemen. Selanjutnya, pengambilan keputusan berbasis nilai syariah atau istisyarah dan syura. Dalam Islam, pengambilan keputusan penting dianjurkan untuk dilakukan melalui mekanisme musyawarah atau syura. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 159 bahwa seorang pemimpin hendaknya bermusyawarah dengan orang-orang di sekitarnya dalam mengambil keputusan. Prinsip syura ini sangat relevan dengan pendekatan kepemimpinan demokratik modern yang mengutamakan keterlibatan dari semua tim. Selanjutnya, dari beberapa penjelasan di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya kepemimpinan merupakan proses memengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan organisasi, di mana komunikasi itu menjadi kunci utamanya. Seorang pemimpin yang efektif harus mampu berkomunikasi secara tepat, sasaran melalui strategi yang terstruktur, seperti konsep PIPOK dan The Strategic Employer Communication Model, guna memastikan pesan tersampaikan dengan baik kepada seluruh anggota organisasi. Adapun dalam pengambilan keputusan, gaya entrepreneurial cenderung lebih cepat dan berani mengambil risiko dibandingkan dengan gaya manajerial yang lebih terstruktur dan berhati-hati. Namun, keduanya tetap memerlukan proses pemecahan masalah yang sistematis. Demikian presentasi dari kelompok 3. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.